Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, kita berjumpa lagi dalam materi belajar TIK kelas 9. Hari ini kita akan membawakan bagaimana sih fungsi logika multi-if dalam Excel. Hari ini Bapak akan mulai. Ah, Pertama yang paling penting itu kita harus hafal dulu operator logikanya. Jika dalam Excel itu kan ada sama dengan, ada logonya seperti ini. Nah, kemudian tidak sama dengan, lebih kecil bagaimana, lebih besar, dan seterusnya. Ini wajib dihafal. Nah, ya, kita patokannya bentuknya untuk if biasa, umum dasarnya ini. Tapi kita fokus sekarang ke bentuk logika if multi if. Nah, fungsi logika ini adalah menyelesaikan beberapa tes logika yang bertingkat. Salah satunya yaitu mengetahui nilai seorang siswa. Ya, atau lebih lanjut kita bisa lihat contohnya langsung di Excel. Nah, ini ada contoh satu, kita lihat dulu. Ini ada nomor, nama, nilai Excel-nya ini, dan ada grade-nya. Bagaimana sih bisa dapat nilainya seperti ini? Nah, itu dia. Nah, itu jadi dalam penggunaannya kita hapus dulu. Dari mana sih dapatnya? Nah, ini ada syarat. Syarat pertama, jika nilai Excel-nya pada C2 ya, C kolom C2, nah di C2 kolom kolom C baris kedua. Oke, kita fokus ke syarat. Jika nilai Excel pada C2 lebih besar atau sama dengan 90, maka grade pada kolom D2 adalah A. Ya, sama dengan A. Begitu juga kemudian syarat kedua, jika C2 lebih besar atau sama dengan 76, maka grade pada kolom D2 adalah B. Dan kemudian pada sel C2 lebih besar atau sama dengan 60, maka grade kolom D2 sama dengan C. Selain itu diberi nilai D. Nah, ini kalau kita ingin uh, bentuk kata-kata, kita buat dulu. Nah, misalnya ini ada syaratnya seperti ini sudah enak, ini sudah layak untuk dipahami. Kita langsung saja mulai. Pertama, sama dengan if, buka kurung. Nah, itu wajib tuh. If buka kurung, mau kecil mau kapital sama aja. Yang penting dia terbaca. Ini ada if logical test, value if true, value if false. Nah, kemudian kita lihat pada sel C2. C2, klik C2. Nah, lebih besar atau sama dengan. Lebih besar apa logonya? Lebih besar. Sama dengan? Sama dengan 90, 90. Kemudian apa katanya? Maka dia A. Titik koma. A adalah teks, maka pakai petik 2 dipipit. Sebelum dan sesudah. Nah, seperti ini. Nah, kemudian kita lanjut. Nah, bedanya if single sama if multi if ini. Nah, di sini dia letaknya. If-nya tidak hanya sekali, tapi lanjut lagi, if lagi. Nah, if ini tidak usah lagi sama dengan, langsung masuk if, buka kurung. Nah, kita pilih lagi nilainya tadi ya, C2. Jadi satu syarat ini untuk satu rumus ini sudah masuk semua tiga ini. Nah, tiga syarat yang disebutkan. Nah, kemudian selain itu adalah D. Nah, sudah masuk semua, otomatis dia masuk. Kemudian C2 ada lebih besar, sama dengan 76. Nah, maka dia B. Nah, lalu kita buat lagi if buka kurung C2 lebih besar sama dengan 60. Apa katanya? C. Nah, udah sampai sini. Ini kan muncul deh. Ini muncul tiba-tiba hitam tuh. Ini jika dia tidak sesuai dari ini 3, maka dia, ini apa katanya? Selain itu D, maka dia D. Langsung saja diberi kata D. Ingat, teks pakai
tanda petik 2 di depan dan di belakang. Udah, kita lihat dulu, ini kan sudah selesai. Sekarang kita akan tutup kurung. Kita lihat dulu berapa kali ada buka kurung. 1, 2, 3. 3 kali buka, 3 kali tutup kurung juga. 1, 2, 3. Sudah, ini dia bentuknya. Enter. Benar tidak? Nilai Excel 80, maka nilainya adalah B. Lebih besar atau sama dengan, ini adalah maksudnya dari 76 hingga dan seterusnya. Jadi, pokoknya ini ada rentangnya. Berarti 76 sampai dengan 89 itu adalah B. Nah, itu dia. Nah, untuk penulisannya nanti bisa dicoba. Ini copy. Kita nggak bisa langsung copy begini, tidak bisa, karena dia pasti akan ikut rumus. Jadi kalau penulisannya di sini pakai ketik, enter. Nah, ini. Makanya dia bisa muncul seperti ini juga. Kalau kita tidak tekan ini, tidak akan. Khususnya untuk ini, misal 001. Nah ini, maunya 001 munculnya. Bagaimana caranya? Ketik 001. Nah itu dia caranya. Oke. Kemudian kita buat lagi ini sama dengan if buka kurung, sama seperti tadi. Pilih C, lebih besar sama dengan 90. Kemudian dibilang A katanya kalau nilainya itu. Dah, kemudian kita mulai if yang kedua. If buka kurung, bahas lagi nilai sama, C2 buka kurung sama dengan, bukan C2, C3. Benar tidak? Ya. Ini dia. C3. Ingat, sesuai barisnya. Nilai Aulia, nilai Arham, ya itu. C3 76. Nah, titik koma. Katanya B. Dah. Kita mulai if lagi. Ke kurung. C3 besar sama dengan 60. Katanya dia dapat nilai C. Nah, kalau 60. Sudah, selain itu D. Sama seperti tadi. Dia akan otomatis berdasarkan nilai yang dibilang. C3 adalah nih. Benar 60C? Ya, sama. Begitu juga seterusnya. Nanti silakan dicoba. Cuman beda-beda ini saja. Nah, itu dia. Ini contoh satu. Nah, kita buat lagi. Misal ini contoh kedua. Nama nilai 2. Nilai ini nanti dijadikan rata-ratanya ini. Kita pakai nilai ini. Nah, sekilas memang sudah muncul. Kita coba dari mana sih hasilnya. Nah, ini kita lihat dulu syaratnya. Nah, ini kalau misal kita hanya punya ini, kita buat dulu kata-katanya seperti ini. Kamu lihat, dilihat dulu. A itu dari mana ke berapa sih? B itu dari mana ke berapa? Nah, nilainya, nah, ada rentangnya. Nah, ini sudah saya buat. Nah, kita buat dulu berarti katanya nilai Excel pada sel D2 kurang dari 60. Nah, kurang dari 60 berarti sama dengan. Nah, pilih nilainya. Katanya apa? Kurang logonya ya 60. Kata 60, kemudian dia pakai titik koma, katanya D. Sudah, selainnya lanjut lagi. If, mulai lagi. Oh iya, jangan lupa gunakan if sebelum ini. Penting ini. Nah, ini penting ini. If ini penting. Ini sudah benar. D2 ya. Masih sama apa dibilang untuk nilai C kurang dari 80. Maka dia C. Nah,
Kemudian if pilih nilai D2 masih sama. Nah, ini katanya kurang dari 90 titik koma. Apa katanya kok dengan 10? B katanya. Nah, ini sama seperti tadi, maka selain itu adalah A. Begini saja. Nah, ini sudah sangat simple sekali. Kita mulai lagi, sama dengan if buka kurung. Jika nilai rata-rata ya, D2 itu adalah rata. D2. Oh, maksud saya ini ya, jika nilai pada D, kolom D ini. Katanya 11 kurang dari 60 sama dengan D. Kemudian titik koma if buka D3. Nilai ini D3. Kalau tidak bisa diklik, langsung kalian ketik saja karena ini ada di kolom D baris ketiga. Kurang dari 80. Kemudian titik koma C, ya masih sama. If buka kurung D3 kurang 90, katanya B. Dan DCB sudah disebutkan, tinggal A. A adalah selain itu. Jangan lupa petik. Sudah, enter. Itu dia. 60-70 C. Benar tidak? Nah, ini benar. Ya, itulah dia caranya. Kalau misalnya saya ganti, oh ini ternyata 80, dia otomatis keluar 80, ada di nilai B. Ya tuh, misal ini saya ganti jadi 92, dia masuk kategori nilai A. Itu dia penjelasannya. Nah, itu dia caranya. Nanti penulisannya diikutin ya, sesuai ini. Jangan lupa dibuat serapi mungkin. Nah, ini ada tugas. Saya tidak minta untuk dikirim dalam bentuk Excel ataupun foto dari Excel. Saya mau ditulis buku saja. Pokoknya ini hasilnya apa, kan sudah dijawab. Nanti ini ingat kan cara penulisannya, kita gunakan petik di huruf pertamanya. Nah, petik 1. Kalau tidak dia nanti tidak muncul. Nah, yang saya nilai ini 2 ini. Ini udah ada rentangnya sama. Ini udah ada syaratnya. Nanti bisa dicoba. Oke. Nah, nih, silahkan dilihat dulu. Jangan lupa tugasnya dikumpul via WA saya dengan format pengumpulan. Jangan lupa sebutkan nama lengkap tentunya, kelas, tugas tik 2. Nah, langsung lampirkan. Grade-nya apa? Berurutan. Kemudian penulisan fungsinya berurutan juga. Saya tunggu sampai jam 5 sore. Ya, untuk hari ini materi belajar multi if sampai di sini. Sekian, terima kasih. Berikutnya kita akan belajar materi if and dan if or.
Sekian dan sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.